Hari Kusta Sedunia memperingati itu, dan yang pasti Anda boleh interaksi, tanya-tanya juga, terutama terkait tadi sempat diungkapkan tentang waspada gejalanya, Dok ya. Dan ini masa inkubasinya juga panjang, 5-10 tahun bahkan ya. Tahun kelima itu baru mulai bisa kelihatan gejala-gejalanya. Di kulit ada bercak putih dan terasa baal gitu ya. Mati rasa ya. Mati rasa. Terus kalau luka, bahkan sampai luka pun itu nggak kerasa gitu ya. Iya, nggak sadar ada luka karena nggak kerasa sakit. Karena mati rasa kan. Iya, betul. Kita kena panas langsung ketarik gitu kan, ini diam aja karena nggak kerasa. Wah, ini bisa bahaya juga, Dok ya. Iya. Lantas ketika si bercak putih itu ada di satu bagian tubuh kita, Dok, misalnya, itu cenderungnya di bagian mana kalau yang kusta itu, di tangan atau nggak bisa ditentukan juga atau gimana? Dia bisa di mana aja sebenarnya bercak putih, tapi yang paling sering kita temukan itu di punggung, di lengan. Okay. Iya. Tapi nggak mesti di situ, bisa di mana saja. Iya. Dan itu bisa merembet juga atau menyebar juga gitu maksudnya? Bisa, kalau sudah lama ya timbul lagi beberapa bercak yang lain. Oh gitu. Yang baru lagi begitu ya? Ya, baru lagi, terus mati rasa juga di tempat itu yang baru. Sampai akhirnya itu baru ke berobat mungkin kalau sudah banyak, baru sadar ya. Oh ini kok gini baru berobat. Dan itu sekali lagi itu sudah pada tahap apa ya, Dok, disebutnya masih tahap ringan atau gimana? Oh, jadi mungkin dilihatnya nanti dari kategori klasifikasi penyakit ya. Jadi nanti kita biasanya kalau udah kita periksa, biasanya kita periksa juga saraf-saraf tepinya tadi, ada pembesaran atau sudah terlibat ada deformitas atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dari cuping telinga, di sini diambil untuk menghitung berapa jumlah kuman yang ada gitu. Nanti ada perhitungannya namanya indeks morfologi dan indeks bakteri. Dari situ kita bisa menentukan berdasarkan gabungan gambaran klinis dan laboratorium, oh ini masuknya tipe apa. Ada tipe Pauci basiler, itu kalau masih rendah indeks morfologi dan indeks bakterinya. Tapi kalau sudah banyak banget kumannya, berarti masuknya jenis yang multibasiler. Nah, ada yang di tengahnya, intermediate di antara itu. Nah, ada pilihan obatnya, sudah ada paket-paketnya gitu. Iya. Itu masih nah ini ada pilihan obat. Artinya ketika pada tahap itu, Dok ya, masih bisa diobati, Dok, dan sembuh gitu. Iya, bisa. Kusta bisa diobatin sampai selesai. Paling lama 1,5 tahun kalau yang jenis multibasiler. Kalau yang Pauci basiler yang sedikit kumannya 6 bulan selesai. Asal mengikuti semua instruksi dari dokter atlisnya, kemudian menjaga kesehatan ya, kemudian memperbaiki mungkin rumahnya kalau terlalu tertutup seperti itu ya. Sirkulasi udara, cahaya matahari sampai masuk. Kemudian ada obat-obat yang memang harus terus dipantau, harus diminum dengan teratur. Kayak kita minum pil KB itu per hari gitu. Blisternya juga mirip seperti gitu, dibuka per hari. Ada tanggalnya nanti mengikuti gitu. Mudah sih minum obatnya gitu. Dan ada beberapa pilihan. Dan itu semua obat kusta gratis dari pemerintah. Jadi gratis. Tinggal datang ke puskesmas, nanti semua disediakan oleh puskesmas. Oke. Karena ini sudah jadi program nasional ya, program pemerintah. Terkait tadi mungkin program eliminasi kusta ya, Dok ya. Iya, betul. Itu di 2000 sejak kapan itu ya? Program itu, Dok? Sebenarnya sudah lama. Dicanangkan sih 2020 ini harusnya sudah selesai. Tapi rupanya masih perlu usaha lagi, belum tercapai. Betul. Yang terpenting ini masih butuh perhatian ya. Iya. Di samping si COVID ya, Dok. Terus di samping si COVID nih ya, benar. Aduh. Dan ini membuktikan ya, Dok ya, bahwa ya masih ada penyakit-penyakit yang butuh perhatian yang ada kasusnya di Indonesia gitu ya. Betul. Mungkin selain kusta juga atau selain COVID ada lagi TBC, saya dengar ya, Dok ya, itu masih tinggi juga kan di kita ya. Masih banyak juga, iya. Aduh. Yang terpenting Anda sahabat Sonora, saya doakan sehat, Dokter Sianli. Amin, Mas juga. Kalau udah dengar penyakit aduh. Oke, Dok, saya ingin mengupas sedikit tentang stigma, Dok. Oh iya. Stigma terhadap mereka yang terkena penyakit kusta. Itu sampai sekarang itu ada yang masih beranggapan bahwa ini penyakit kutukan. Masih ada nggak sih, Dok, yang seperti itu, Dok? Lalu dikucilkan gitu. Itu sebenarnya itu
zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Zaman dulu belum paham, disangkanya kutukan. Tampilan fisiknya jadi mengerikan memang kan kalau nggak diobatin itu. Sampai ada istilah namanya facies leonina. Jadi mukanya tuh berbenjol-benjol seperti singa begitu. Menakutkan. Jadi dikucilkan lah gitu. Nah, sebenarnya setelah berkembangnya ilmu pengetahuan diketahuilah bahwa penyakit ini sebenarnya bisa diobatin. Kemudian tidak perlu dikucilkan, asal menyelesaikan pengobatan bisa aktivitas kembali dan sudah tidak menularkan lagi. Bahkan deformitas dari sendi-sendi, jadi anggota geraknya bengkok atau kelihatannya hilang semua, dengan ilmu pengetahuan yang berkembang terus, dengan adanya rehabilitasi medis bisa kembali seperti biasa, bisa aktivitas seperti biasa, dan ada beberapa pilihan obat lain juga yang lebih mudah minumnya gitu. Tapi memang yang dari WHO yang kita dapat dari untuk masyarakat luas yang disiapkan di puskesmas, rumah sakit, itu yang minumnya agak panjang ya, dan beberapa macam. Tapi kalau memang nggak mau yang itu ada pilihan lain sebenarnya, tapi memang harus berbayar. Iya, betul. Iya, kemudian dok, artinya yang stigma itu sudah relatif lah ya, bahwa ini penyakit kutukan relatif sudah makin menurun lah stigma itu ya. Tapi sebagian masyarakat juga mungkin ada juga yang mungkin saja beranggapan bahwa ini nggak bisa disembuhkan gitu kusta ini. Masih ada juga yang begitu, yang beranggapan begitu ya. Masih ada juga. Sebenarnya kan bisa disembuhkan, nah itulah. Ya, betul. Makanya seperti kayak gini, edukasi. Betul. Kemudian menjelaskan ke masyarakat daerah-daerah yang masih banyak penyakit ini, kayaknya harus lebih gencar ya, biar paham. Lalu dok, ketika mereka yang terkena penyakit kusta ini kan ada bagian anggota tubuh yang sampai hilang, yang paling sering di bagian jari, yang sering saya lihat gitu ya di pemberitaan atau di foto jari gitu, atau sampai itu kok bisa sampai begitu gitu loh dok, maksud saya apa itu berangsur gitu ya, sedikit demi sedikit, itu dalam masa waktu kurun waktu berapa lama itu kok bisa sampai begitu gitu loh dok? Iya. Mungkin harus dicari dulu sebenarnya yang membentuk seolah-olah hilang si ujung-ujung jari itu banyak penyakit lain juga bisa. Jadi memang harus ke dokter dipastikan penyebabnya apa untuk diobatin gitu. Kalau pada penderita kusta sendiri itu sering terjadi karena ada tadi infeksi-infeksi di ujung-ujung jari yang tidak terasa, yang tidak diobati, akhirnya membusuk dan akhirnya merusaklah tulang-tulang di situ. Dan seolah-olah jadi memendek begitu. Makanya sedini mungkin diobatin, jauh outcome-nya lebih bagus dibanding terlambat. Iya betul ya, lebih cepat diketahui, lebih dini ya. Betul. Ditanganinya juga bisa lebih lebih mudah lah gitu ya. Dibanding kalau sudah parah begitu deh. Tapi rata-rata dok, mungkin ada catatan kecenderungan orang ketika terkena kusta itu lalu memeriksakan diri ke dokter, ke rumah sakit itu kebanyakan sudah pada tahap mana itu dok? Sudah parah gitu atau gimana? Ya, selama saya bekerja sebagai dokter kulit sih kebanyakan datangnya memang yang sudah multibasiler. Jadi yang sudah ada timbul beberapa gejala yang bukan hanya baal dan bercak putih, tapi sudah ada seperti kelainan bentuk ya, kemudian sudah ada reaksi namanya. Jadi dalam suatu perjalanannya ada reaksi sehingga badannya demam kayak gitu, terus lemes, kemudian merah-merah, udah seperti itu biasanya datangnya. Ya makanya ini program pemerintah untuk bersifat aktif ya, mengejar kasus baru itu sangat baik. Ya, kita harus mendukung itu. Iya betul sekali ya. Jadi silakan saja masyarakat ketika mendapati mungkin tetangganya ya, atau saudaranya, atau bahkan anggota keluarganya tadi udah langsung timbul bercak putih itu ya di kulit ya dok ya, paling tidak itulah yang awam mungkin bisa menangkapnya yang mudah begitu dok ya. Jadi segera periksakan, segera juga periksakan ke dokter begitu ya, ke rumah sakit supaya bisa tadi tertangani dengan cepat ya, lebih dini gitu ya. Oke, dok, saya harus break dulu. Kita nanti di sesi berikutnya termasuk apa yang perlu dipersiapkan oleh
mereka yang terkena kusta ini untuk pengobatan terutama. Nah, dan yang pasti tetap optimis bahwa itu bisa disembuhkan gitu ya, Dok ya. Oke. Sahabat Sonora tetap di sini di 93,3 FM Sonora Bandung, obrolan kesehatan bersama Dr. Maria Chiam Sian Lee ya, atau Dr. Sian Lee dari Rumah Sakit Santo Borobis Bandung, dan topik kita tentang kusta ya, berkaitan Hari Kusta Sedunia. Dan ini nggak kerasa kita masuk di sesi terakhir ya, Dok ya. Oh iya. Oke, saya cek dulu, Dok, barangkali ada interaksi. Masih keburu juga sahabat Sonora ya, kalau mau tanya-tanya silakan bareng Dr. Sian Lee di SMS atau WhatsApp 81119011827 ya. Sementara ini Bang V, terima kasih, masih lagi simak juga di Cikalong Kulon katanya, sudah gerimis juga rupanya. Oke, berbagi info saja rupanya ya. Oke, dan Dok, tadi disampaikan juga bahwa ini penyakit kusta ini lagi-lagi Indonesia, sekali lagi sahabat Sonora yang penting tahu ya, Dok ya, kita masih di urutan ketiga di podium ya, terbanyak kasus kusta ya, gitu ya. Jadi masuk podiumnya, aduh, penyakit kusta terbanyak gitu ya. Setelah India yang pertama ya, lalu kedua tadi apa, Dok? Ada negara apa? Brazil, Nigeria begitu ya, dan Myanmar juga gitu ya. Nah, Dok, ketika seseorang yang terkena kusta katakanlah, lalu dia menjalani pengobatan dan seterusnya gitu ya, apa yang penting disiapkan oleh si pasien ini, Dok? Karena kan ini pengobatannya juga mungkin bisa berlangsung lama juga untuk bisa sampai sembuh gitu ya. Dan yang bisa sampai sembuh itu di tahap mana ketika mulai terasa gejalanya, Dok? Gitu ya. Apakah yang sudah ini kan agak susah kalau yang mungkin sudah kehilangan anggota tubuhnya gitu ya, Dok ya. Seperti apa, Dok? Nah, silakan. Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Jadi pertama, kalau kita sudah terdiagnosis kusta atau lepra ini, maka anggota keluarga harus diberi edukasi bahwa pasien ini tidak boleh didiskriminasi, dijauhkan. Kita akan jelaskan bahwa ini pengobatan sekarang sudah baik sehingga pasien ini bisa sembuh, tapi perlu support mental. Jadi psikisnya juga dibangun, dibantu gitu. Nah, nomor satu tentu pengaturan mengenai ventilasi tadi supaya tidak menularkan yang lain. Kemudian kebersihan pribadinya, pasiennya maupun yang lain ya. Sanitasi, lingkungan, WC semua diperbaiki. Kemudian yang jelas pengobatan. Nah, pengobatannya nanti petugas kesehatan baik itu di rumah sakit atau di puskesmas sudah mengerti bahwa pengobatan ini bersifat lama. Jadi kita harus kasih tahu bahwa ini bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 1,5 tahun. Bahkan kalau ada reaksi di tengah perjalanan tuh ada namanya reaksi. Jadi kalau banyak sekali bakteri yang sudah mati itu, dia biasanya suka ada reaksi tubuh, timbul benjol-benjol, sakit, merah. Jangan berhenti pengobatan. Itu reaksi tubuh saja. Itu maaf sedikit dijeda. Pengobatan ini apa harus dirawat inap atau bisa di rumah saja gitu? Kalau pengobatan biasa tanpa reaksi di rumah saja, tetapi harus kontrol teratur. Biasa kita minta si blister yang habis itu bukti bahwa dia sudah habis, baru kita tukar lagi pakai yang baru. Jadi sampai segitunya, dan harus membawa sendiri supaya kita tahu betul bahwa oh ya benar diminum jam berapa, kemudian kapan terakhir. Kita punya catatan karena ada form untuk kusta ini yang harus diisi oleh petugas kesehatan sehingga kita bisa samakan. Kemudian perlu juga diedukasi bahwa pengobatan ini bukan seumur hidup, bukan seperti HIV ya. Jadi bukan seumur hidup, jadi bisa ada akhirnya nanti. Jadi harus tahu bahwa kita bisa diobati dan bisa sembuh gitu. Kemudian kalau sudah ada reaksi baru ya kita opname biasanya. Ya karena itu menderita pasiennya sakit, panas, benjol-benjol merah semua, rasanya lemas gitu. Menggigil, itu dirawat biasanya gitu. Nah, itu obatnya beda lagi, nanti dapat lagi tambahan obat untuk reaksinya. Nah, kemudian kita sarankan untuk istirahat cukup, ya, makan bergizi gitu. Kemudian harus teratur kontrolnya, dan keluarga dilakukan pengecekan secara berkala apakah ada tertular atau tidak gitu. Oh, pihak ini ya, anggota keluarga yang lain ya. Iya, gitu. Artinya ketika seorang yang terkena kusta ini bisa saja
ada trace ya, ada pelacakan juga, dia mungkin sering bertemu siapa gitu. Betul. Kayak ini juga dong, Dok, kayak kalau yang kena COVID gitu. Dia ya, di-trace juga kan? Iya, di-trace. Ya, cuman ini kan siapa? Karena masa inkubasinya panjang, jadi kita biasanya trace-nya yang panjangnya, yang jauhnya. Bukan yang minggu lalu kemana. Nah, bukan begitu pertanyaannya. Ya? Kalau COVID kan minggu lalu pergi kemana? Ngafe gitu kan. Ini bukan. Itu bedanya. Iya, 5 tahun yang lalu tinggal di mana, kerja di mana, 10 tahun di mana, 20 tahun, kita lacak. Dia dapatnya waktu di mana. Apakah tinggal di kantong-kantong kusta namanya, tempatnya itu adalah di mana banyak penduduk yang menderita kusta. Jadi di situ pandemi, di situ bukan pandemi, endemis di situ. Nah, kalau dia tinggalnya di kantong-kantong kusta, berarti dapatnya pada saat itu. Saya pernah punya pengalaman satu kasus. Dia warga negara Indonesia tapi tinggal di Amerika, bekerja sebagai driver. Nah, udah lama dia tinggal di situ. Nah, pas pulang ke Indonesia, dia ada keluhan, kok ini mati rasa bagian-bagian tertentu. Terus kita periksa, kita cek lab semua, ternyata memang terdiagnosis kusta. Kaget juga, dia juga dapatnya di mana gitu. Selama ini saya di negara Amerika, katanya. Negara maju negara kan. Maju bersih katanya. Ternyata karena tinggal di negara orang, dia kos jadinya gitu, satu rumah untuk berdua. Nah, teman yang tempat kosnya itu sama-sama driver dari Nigeria. Ternyata menderita penyakit yang ini, penyakit kusta gitu. Rupanya tidak diobati. Jadi menularkan pada orang Indonesia ini gitu. Jadi dia baru ingat, oh iya benar. Teman saya itu katanya kulitnya kayak gini, dia bilang. Tapi saya kan nggak sadar kalau itu sakit kusta gitu katanya. Jadi kontak lama dan serumah gitu. Iya, bertahun-tahun juga tinggal bareng di situ gitu ya. Iya, jadi dapatnya bukan di Indonesia, dapatnya di Amerika. Dapatnya di Amerika, tapi bukan dari orang Amerika. Aduh, itu bisa begitu ya. Aduh, jadi ini pentingnya pemahaman masyarakat yang awam sekalipun ya paling tidak tahu ya bercak putih di kulit, terus terasa baal, ya perlu segera diperiksakan gitu ya. Waspada supaya apa? Karena itu tadi sebutkan Dokter Shandy, itu gejala sudah mulai terkena kusta, inkubasi yang sudah cukup lama sebetulnya itu ya berlangsung ya. Iya, tapi sering juga datangnya Mas bukan karena bercak putih. Kenapa saya banyak luka? Kenapa saya kena panas nggak kerasa ya dok? Kalau saya pegang kompor panas nih kok nggak ini panci panas, katanya nggak kerasa panas tuh, katanya gitu. Nah itu kebanyakan datangnya juga kayak gitu, udah pada luka sininya karena yang sering tuh karena itu pemanas lah pokoknya gitu, air panas, panci panas, kena api, kok nggak kerasa, kenapa aku nggak sakit katanya. Gitu. Wah itu penting banget ya, mungkin anggota keluarga juga mesti perhatian juga ya kalau ada gitu ya. Segera pokoknya jangan sampai ditunda-tunda, segera periksakan, berobat gitu. Oke, Dok, kita di menit-menit terakhir nih Dok, yang pasti perlu informasi yang juga masyarakat juga harus proaktif juga ya mencari informasi ya, jangan hanya minta diberi informasi ya Dok ya. Karena balik lagi, ketika mereka yang sebutlah yang terkena kusta itu bukan hanya yang bersangkutan yang direpotkan, tapi anggota keluarga juga gitu kan, yang perlu diwaspadai juga gitu supaya tidak terjadi penularan dan seterusnya ya Dok ya. Nah, dari dokter tips mungkin untuk masyarakat nih terkait dengan pencegahan kusta atau mungkin yang terkait juga dengan Hari Kusta Sedunia sekarang nih Dok, silakan Dok. Terima kasih. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa penyakit kusta bukan penyakit kutukan. Yang kedua, penyakit kusta menular pada orang-orang yang secara genetik ada perbedaan imun baru bisa tertular. Jadi tidak selalu kalau kita berdekatan dengan orang kusta pasti tertular. Itu tidak, tergantung dari sistem imun kita, begitu. Jadi kalau ada yang sakit kusta jangan didiskriminasikan, jangan dijauhkan, jangan dikucilkan, tapi justru kita bantu untuk beliau mau berobat gitu pasiennya. Terus yang selanjutnya adalah bahwa pasien-pasien yang menderita lepra ini kan sudah merasa kecil hati kayak gitu. Nah, tetaplah diberi lapangan pekerjaan. Di saat mereka sudah kurang lebih sebulan lah terapi, itu sudah boleh aktivitas bekerja gitu, karena sudah banyak berarti mikobakteriumnya yang sudah
dimatikan gitu. Jadi berilah lapangan kerja gitu. Tapi mungkin lihat-lihat ya di bagian mana saja sih itu yang sesuai, karena penularannya dari saluran nafas, dari luka-luka di kulit ya seperti itu. Dan yang satu lagi adalah selalu jaga kebersihan, kesehatan dan kondisi, cukup istirahat, makan yang baik. Dan kebersihan diri. Iya betul ya. Pola hidup sehat, pola makan sehat, intinya itu ya. Betul. Balik lagi. Kalau COVID kan 3M ya. Nah, iya. Kalau ini ya itu jaga kesehatan. Nah, mungkin betul ya. Betul. Sama lah, masing-masing penyakit ada cara-cara pencegahan ya. Betul ya. Oke, Dokter Shandy, terima kasih banyak loh. Sama-sama. Sudah berbagi dan informasi yang penting juga diketahui oleh masyarakat ya. Dan sahabat Sonora tetap di 93,3 FM. Semoga obrolan ini bermanfaat begitu ya. Sekali lagi informasi terkait dengan kusta juga Anda harus proaktif juga sahabat Sonora ya, cari info supaya apa? Supaya Anda lebih aware, waspada begitu ya. Waspada supaya podium Indonesia meninggalkan podium lah tadi ya. Tidak di urutan ketiga, udah bontot lah gitu ya. Terkait dengan angka kasus kusta itu ya maksudnya. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Shandy. Sekarang langsung bertugas ya kayaknya ya. Iya, oke, selamat bertugas ya. Tetap sehat sekeluarga ya. Terima kasih Mas.